kasih itu membuat kita saudara lihat orang tua itu dia mau marah karena dia bilang begini, busuk-busuk juga kita pu anak, busuk-busuk. Orang tua itu terlalu luar biasa itu. Jemaat, saudara tahu kok tidak, anak-anak muda kamu juga yang berdiri itu. Orang tua bilang, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen, tapi dia orang utang untuk kamu. Kamu ada pegang handphone? Utang. Kamu ada naik motor? Utang. Untuk kepentingan anak-anak. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Tema kita baca sama-sama, 1, 2, 3, berakar. Oke, saya mau ajak kita renungkan ulang bagian ini. Mari kita buka Alkitab. Surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Yang sudah dapat katakan amin. Ada yang tidak dapat juga bilang amin. Itu tipu, itu tidak akan berakar itu. Dari terjemahan lama kita akan membaca bagian ini sejemput kita semua berdiri. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Timur baru? Pakai C. Mungkin dia mau saya di sini. Mari. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Untuk agama dia sulama agama. Untuk baptis mangkali 3 kali dia baptis. Dalam firman mana rantai salib ada penuh, sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa. Beriman belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Di KTP kan harus tulis agama. Semua orang menjadi beragama, beriman belum tentu. Mau jadi guru harus ada agama. Mau jadi anak sekolah mesti ada agama. Mau jadi tentara harus ada agama. Mau jadi wakil bupati mesti ada agama. Mau jadi apa lagi? Kapolres ada agama. Mau jadi pendeta apalagi agama. Beriman belum tentu. Contoh, kalau tangan kiri tangan kanan gatal artinya yakin tangan kanan gatal dapat uang. Lalu saudara kerja supaya apa? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bagatal habis. Jemaat, di sini tidak ada jemaat.
Alkitab kasih tahu salah satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja supaya dapat uang, dapat berkat. Amin. Nona muda, kamu sudah nyong? Belum ada. Kamu bikin apa saja kamu? Sudah nyong ke belum? Kalau kamu punya itu pemalas kerja, tidak tahu berdoa, tidak tahu belajar, tapi tiap hari hanya mabok judi, baru dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Putus sekarang, putus. Omong kosong, saya tidak kerja mau indah apa? Saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Habis ada Pak Pendeta, kita foto-foto dulu, foto-foto, boleh. Foto, pas mau foto ada yang lari dari sana, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti mati yang mana? Yang tengah mati. Ini orang dong otak suanggi ini kalau begini. Siapa yang ajar kita? Kok takut begitu foto 3 orang 1 mati? Bayangkan ini Kristen begini lama ini, bahaya itu kacau balau. Ini saya mau tanya kita, tolong kasih tahu dengan keyakinan, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin saja atau yakin sekali? Berarti setan takut kita, betul? Awas dia dengar. Jemaat, kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa? Karena banyak yang percaya Tuhan tidak pakai otak. Doa orang percaya seperti iblis, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Panah-panah api yang tembak itu roh-roh jahat, udah don't takut doa. Tapi ada banyak ibu hamil keluar malam don tidak berdoa, mengangkat paku 10 cm tusuk di sini. Di sini ada, di Wetalus ada, di ini gereja ada, dia majelis. Kadang-kadang aneh, di ini kepala ini taruh paku, gunting, sisir besi. Sebenarnya itu kepala toko bangunan, tapi cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan. Omong kosong itu. Makanya percaya Tuhan mesti juga pakai otak. Kalau pakai bahasa Timur, kasih tau kawan di sebelah, percaya Tuhan pakai. Ini ada satu waktu ada satu orang sakit, ke dokter operasi dia. Operasi buka, dokter takut. Kenapa? Subuka dia pembatok kepala, kas keluar dia otak, dia masih omong. Jadi dokter bilang mana keluarga? Kenapa? Ini mau lanjut atau tidak? Kenapa? Ini saya suka keluar dia otak tapi dia masih omong terus ini. Ini bagaimana, lanjut atau tidak? Keluarga bilang, dokter lanjutkan. Kenapa kamu begitu ya? Dia sudah biasa dari dulu omong tidak pakai otak, jadi biasa. Memang otak ini. Otak sama-sama 1, 2, 3. Di sini ada yang biasa omong tidak pakai otak. Ada ikut ibadah. Tunjuk. Oke, itu tingkat pertama. Dia pun tingkat pertama apa tadi? Oh, apa tingkat pertama tadi apa? Nah itu, saya takut saudara ketawa-ketawa ini pula tidak tahu apa-apa. Jadi tingkat pertama itu apa? Beragama tapi tidak. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk bertobat dia sudah bertobat, mabok sudah tidak, judi sudah tidak, omong kosong sudah tidak, tapi kan tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah selalu bicara tentang masa lalu,
Dikasih satu kesempatan, dia bilang waktu tahun 1970 pindah di satu tempat, ulang lagi waktu tahun 1970 pindah satu tempat, ulang lagi waktu tahun 19. Satu saat dia mau bangun, orang bakorek 1970. Jemaat, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama. Kasih tahu itu kawan di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Mas. Tapi izin Pak Wakil Bupati, teman-teman anggota Dewan, Pak Dan Ramil, Pak yang mewakili sedikit. Sus pokok kita di dalam Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Kau apa? Oke. Anak sekolah SD kelas 4 saja tahu pada satu pohon yang mencari makanan itu bagian pohon nama. Setelah dapat sari-sari makanan, dia kirim ke mana? Ke daun. Lewat sampai di daun itu ada proses apa? Fotosintesis lenanesa. Nanti setelah jadi sari makanan, dia kirim ke ranting dan buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Jemaat, ada banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik, lemon plastik, avokat plastik? Enak? Oh, pernah coba? Jadi kalau mau melekat, mau berbuah, melekat kepada berakar kepada mana? Berakar pada pohon. Siapa yang ajar kamu berakar pada? Berakar dia. Berakar pada pohon. Oke, baik jemaat. Dan sekarang kita mau belajar kita ini berbuah atau tidak, karena buah itu menjadi penting. Amin. Dia kasih tahu, tetapi buah roh ialah yang pertama. Yang pertama apa? Jemaat, hukum Taurat itu ada berapa? 10. Amin, aneh ini. Itu dia sekolah. Hukum Taurat ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata anak sekolah minggu, yaitu apa? Sambil tepuk tangan. Kasih apa? Kasih itu apa? Oke, kasih itu apa dia bilang? Orang di sini sabar-sabar semua. Berarti ini tidak ada buah ini. Kasih itu. Jemaat, di sini ada suami biasa pukul istri. Aduh, Pak polisi tangkap. Saya balik pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Itu dimulai dari karena tidak sabar lagi, tambah
mabok. Di sini ada yang biasa mabok, ada di sini. Tunjuk saja, tidak apa-apa tuh. Bagaimana? Nah, baik, sekarang jemaat, kasih itu terlalu penting. Pengertian ini menarik. Hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Teorinya ini menjadi mantap. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Ketua, saya terlalu hormat Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi waktu saya sudah tahu Pak sifat asli macam begini, maaf Bapak, maaf. Itu bukan kasih, itu namanya apa? Ego. Yang paling bisa mengkonfirmasi ini nih ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu dong sakit melahirkan, kami suami saya tidak tolong. Kami di luar saja, ibu dong sakit di dalam, kami laki-laki di luar, saya bertaruh tangan di kepala bilang Yesus, padahal tidak tolong. Su bilang Yesus lah, dia bayangkan kiri-kirin anak muka mau ikut sapa, paling-paling hanya begitu. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu, kamu tidak tahu apa-apa, yang kamu tidak tahu apa. Kamu pun jam tidur, orang tua pun jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena dia punya anak dong, betul. Jam 3 pagi cuma ada orang tua gendong-gendong dia punya anak begini, betul. Sudah dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu lagu-lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak padahal justru kalau anak tidur itu baru nyamuk gigi. Kalau ini anak lari-lari nyamuk mana mau gigit dia. Tapi sudah tidak usah persoalan, tidak usah. Anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak tahu omong, kamu yang tidak tahu omong. Betul? Atau siapapun anak yang lahir, dia lahir langsung bilang yes. Ada. Orang tua ajar kamu omong itu satu-satu kata. Pa. Setelah lancar bawa omong, kau suka itu baju putih dong. Lancar bawa omong kayak dong. Ada suka omong dari orang tua? Ada suka omong dari orang tua? Lebih banyak bawa omong deng. Pertanyaan terakhir, tidak tahu bawa omong, orang tua latih bawa omong setengah mati, sulancar bawa omong, lebih suka bawa omong dengan kawan daripada orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kamu waktu baru lahir itu kamu tidak tahu jalan, kamu tidak tahu jalan. Betul? Atau siapapun yang lahir, dia lahir langsung putar ke kiri. Tidak. Orang tua ajar itu satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi dong sebesar macam yang itu dong itu. Semula bisa jalan. Ada suka jalan dari orang tua? Ada suka jalan dari orang tua? Lebih suka jalan deh.
Kenapa bukan itu pacar yang kasih makan kamu? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Kasih tidak terpatahkan. Yang kamu ini. Pernah ada masalah dari orang tua, kamu marah, kamu banting pintu, pernah? Itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, kamu akan tutup dengan hati-hati. Hei, untuk orang tua yang terlalu baik, kasih itu begitu. Amin. Kenapa bagian ini sangat relevan dengan kita? Dunia sekarang orang kehilangan kasih. Dunia sekarang orang kehilangan kasih. Orang itu sudah kehilangan kasih, kasih menjadi tawar. Jadi dalam persekutuan itu rusak karena kasih. Orang terlalu egois. Ada orang yang dia omong semua orang mesti dengar, tapi orang dia tidak mau dengar. Betul? Di sini ada. Dia fama nobe. Ada yang bergaya datang bikin karam-karam, mau kasih tahu siapa? Kasih itu membuat kita orang. Saudara lihat, orang tua itu dia mau marah karena dia bilang begini, busuk-busuk juga kita pu anak. Busuk-busuk. Orang tua itu terlalu luar biasa itu. Jemaat. Saudara tahu kok tidak, anak-anak muda kamu juga yang berdiri itu. Orang tua bilang, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen, tapi dia orang utang untuk kamu. Kamu ada pegang handphone? Utang. Kamu ada naik motor? Utang. Untuk kepentingan anak-anak. Kasih. Betul? Jemaat. Pak Wakil Bupati, Pak Dandri, apa? Komandan, ya, Pak yang mewakili Kapolres. Salah satu pergumulan kita di NTT hari ini, kekerasan seksual pada anak. Kenapa? Kasih tidak ada. Ada bapak perkosa dia punya anak. Ada guru melecehkan anak. Pertemanan menjadi kacau balau karena soal itu. Ada banyak orang tua menghancurkan masa depan anak. Bahkan mungkin di gereja juga ada demikian. Karena itu saya kira itu sangat kok ini bahasa susah. Ini sangat pas dengan kita. Betul kok tidak? Jadi jangan sembunyi. Kalau kita mengasihi kita punya anak, ada tahu begitu, lapor Pak Polisi, lapor. Supaya proses, tidak baik gitu. Kita menghancurkan masa depan dari anak-anak. Anak-anak mau bertumbuh sedikit, cek dia om yang bikin lah. Baru sedikit-sedikit bagai yang ini atuin maaf. Mau kasih tahu siapa dia itu? Kasih begitu penting. Baik, kita lewat sedikit. Lagu tadi dia bilang itu refleksi dari pertama Korintus pasal 13. Dia mulai ada 15 tapi saja om semua nanti saudara pulang. Kasih itu sabar. Alkitab itu omong sabar. Sabar tidak berarti menunggu waktu pulang. Bilang semua habis kau belum, bukan itu. Sabar dalam Alkitab itu ada dua. Ada berapa? Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita tidak suka, kita kepingin sembuh atau mau mati sudah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab yang kita tidak mau jalani lagi karena sudah terlalu lama membosankan dan kita lihat sudah kerja sendiri, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah sudah terlalu lama kok kita supaya malas mau pulang, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar.
Pertama tadi sabar terhadap apa? Yang kedua sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada kita putih tetangga ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta-pendeta ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada jemaat juga ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada majelis jemaat ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada orang tua ini yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada anak-anak yang terlalu tapi firman bilang ada suami-suami ini yang terlalu tapi firman bilang ada istri-istri juga itu terlalu ada kok tidak? Siapa pun istri. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Tuhan sabar. Jadi unsur yang pertama dari buah, kan kita berharap orang bertumbuh di dalam Kristus, berakar dalam Kristus, kemudian berbuah. Hasil itu yang paling pertama unsurnya apa tadi? Apa? Kasih. Aduh. Satu apa tadi? Dua apa? Suka. Oke, saya mau tanya, jemaat, senang dan sukacita sama kok beda? Senang dan sukacita sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda nah. Revo. Senang dan sukacita itu dua hal yang berbeda. Senang berurusan dengan kepuasan. Sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Senang berurusan dengan apa? Kepuasan. Sukacita berurusan dengan apa? Sikap terhadap. Menyangkut senang, Alkitab berkata ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita juga tidak tahu mau hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata bersukacitalah, senang, baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan kepada saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Dunia memberi kepada saudara kesenangan. Orang ada uang bisa beli senang-senang di mana-mana. Tapi kenapa dia makin gelisah, makin hancur hidupnya? Karena dia tidak ada sukacita. Sukacita hanya bisa ditemukan dalam Tuhan. Yang menarik adalah banyak jemaat itu bergereja cari kepuasan, bukan cari sukacita. Yang lebih parah lagi kalau kami pendeta berkhotbah untuk memenuhi kepuasan jemaat. Saya khotbah, saudara mau puas kok tidak puas tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting itu adalah kemuliaan harus dinyatakan. Banyak orang mencari kesenangan bukan kepuasan, bukan mencari sukacita. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau senang yang kita cari, dunia kasih. Sukacita yang kita cari hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan.
Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama kayak ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia naik oto. Betul itu. Itu sukacita. Sama-sama 1, 2, 3. Makanya dalam segala keadaan orang bisa bersuka cita. Banyak orang nih, saya senang ini hari ini banyak orang, tepuk tangan dulu. Memangnya di sini nih kalau ibadah orang biasa banyak begini, kelihatan yang paling banyak hadir ini mama-mama, betul? Ini mama janda semua. Oh, teh bapak lagi cari kesenangan. Jemaat, hal ini serius bagi kita untuk belajar. Orang Timur, di sini ada orang Timur, tidak usah angkat tangan. Yang kita muka sama semua ini, siapa mau angkat tangan siapa? Orang Timur itu kenal 2 macam bunyi gong. Orang Timur menyebutnya apa? Sene. Bunyi gong yang pertama bilang begini, teng 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 teng. Lenane sene klei ay. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, ada suami bilang dia istri, mama menaukit. Tapi ada bunyi gong yang kedua itu dia punya tempo sedikit lebih cepat. Itu bunyi gong apa itu? Pakai bahasa Timur bilang, waktu dengar bunyi gong pesta itu, suami yang tadi bilang mama om naukit, sekarang dia ganti mama om paukit. Lu tunggu kok saya ampi. Wah itu besok baru pulang. Di sini ada. Siapa pun suami, coba angkat tangan kok kita mau doakan dia ini kok. Yang menarik kalau dengar bunyi gong pesta itu menarik. Waktu dia pergi dia masih jalan lurus begini. Pulang dia jalan sebegini. Ada di sini. Itu waktu ada di sini. Dia yang di tenda atau yang berdiri di luar dong ini. Kenapa begitu? Karena banyak orang mencari kesenangan. Nah dia rasa kalau pergi gereja itu kan tidak senang. Aduh, pergi gereja mau senang karena pakai kumpul doi lagi. Ada orang yang kantong persembahan datang dia begini. Wah itu ibadah 10 kali dan sampai dia pulang dia jalan begini saya. Persembahan tidak kasih mah tiap hari begini. Ada di sini. Dia ada ikut ibadah. Fam apa? Ya, saudara, saya mau kasih tahu saudara. Oh ini pendeta Yandi hotbah supaya kita kasih uang. Tidak usah. Saudara kira saudara tidak kasih persembahan nanti gereja tutup. Tidak usah uji. Karena persembahan itu datang dari satu kata sembah, bukan sumbang. Saudara, karena itu siap dia Bapak berkas. Saya ingat satu kali saya pas turun pesawat di Ende mau pimpin ibadah. Pendeta-pendeta yang Bapak yang tidak bisa ke penginapan ini mesti. Sudah pakai toga. Saya naik pimpin habis turun begini. Duduk minum kopi saya rasa begini. Ada uang di sini. Ini uang apa? Bukannya tadi saya suka kasih persembahan. Saya pikir-pikir apa ini? Memang uang. Lalu yang tadi saya isi apa? Baru saya ingat, ternyata yang saya isi boarding pass. Ada tulis jelasan pun nama. Memalukan betul. Memang. Saudara-saudara, hal itu serius. Saya hanya mau omong supaya saudara datang dalam penyembahan. Bukan kita lagi kumpul keluarga yang tidak ada. Baik. Sudah 2. Pertama itu apa? 2 apa? Yang ketiga apa? Damai. Baik, jemaat. Hafal yang saya bilang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan
bagi umat manusia. Ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Baik, jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya manis. Bisa juga itu jemaat. Pernah sakit? Pernah minum obat? Manis. Tapi apa? Untuk mendatangkan jemaat. Covid kemarin pernah ikut vaksin? Enak. Ada yang takut toh? Sampai lari toh? Mesti ada polisi tentara jaga dulu toh? Tapi dia harus divaksin untuk apa? Mendatangkan anak sekolah. Pernah dapat bakalai dari guru? Pernah dapat tempeleng? Untuk apa? Untuk mendatangkan. Istri-istri pernah dapat marah dari suami karena TikTok terus. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Suami-suami, di sini tidak ada suami. Ini anak SMP semua ini. Suami pernah dapat bakalai dari istri. Ulang-ulang. Untuk apa itu istri marah-marah itu? Untuk mendatangkan. Saudara tahu, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, bahkan Yesus rela disiksa, disalibkan dan dibunuh mati. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat, sakit gigi? Pernah sakit gigi? Enak. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum pernah rasa sakit gigi. Sakit gigi terlalu ngeri. Kita kepala di bawah, kaki di atas, tidak bisa tidur. Orang putar lagu di sebelah kita yang mau menangis di sini. Pernahkah sakit gigi lantas kita taruh air, taruh gula banyak-banyak, putar kas manis tinggi baru kumur? Pernah? Kenapa sakit gigi putar gula yang manis? Biar kok ini ulat dong ame manis-manis, tambah sakit. Untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang depo obat harus mesti pahit. Tidak pahit kenapa? Mau baik dari mana? Nah sekarang orang tua di kampung dulu ajar kita, kalau itu pohon nangka belum berbuah, mempercepat pucara buah itu apa? Ame parem picincang itu pohon. Tahun depan dia berbuah. Betul kok tidak? Nah ini jemaah dong mau berbuah mesti dapat cincang dulu. Persoalannya siapa jemaah yang mau dapat cincang? Baru kena hotma sedikit begini, pendeta pasti omong saya ini. Lebih kita usul dia pindah dari sini, ini pindah. Banyak jemaah tukang tersing ada di sini. Betul. Dia ada di sini. Dia yang pakai baju warna mulai betul sudah. Tetapi buah roh ialah tadi pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat? Orang di sini sabar-sabar semua. Tadi tentang pengertian dan Alkitab bicara tentang kesabaran sudah. Sekarang saya fokus kepada yang lain tiba-tiba pendiam. Proses. Dalam sabar itu ada apa? Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Sama kok tidak? Oh iya. Dulu ada satu binatang di dunia, dia pun nama ayam. Ada kok tidak? Sekarang juga ada kok tidak? Ayam dulu itu hanya dikenal atas ayam jantan dan ayam betina, bukan ayam main.
ayam jantan dan ayam, tapi tiba-tiba cek, tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Betul atau tidak? Akhirnya itu ayam yang itu hari hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung karena sudah ada ayam. Akhirnya kita manusia yang bingung apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita pusing dengan itu. Tapi jemaah ada yang piara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, dia masih kecil juga, tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Iya, karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan itu ayam potong toh. Itu ayam potong mama rampi beli di pasar, pulang ikat salah di motor, dia buka kaki patah. Anak-anak muda rampi gas-gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan ini ayam ini tidak mengerti bagai. Saya mau tanya, ini yang kacamata taruh di Tesla itu nama siapa? Bukan yang dia, nama siapa? Alesa. Besar mau jadi apa? Ibu guru. Berproses belajar. Bukan tiap hari mau siaran langsung. Sembarang sah. Mana laki-laki? Kawan, besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Pendeta. Belajar juga bisa. Wah, kaya jangan hanya mau lihat orang jadi pendeta. Di sebelah mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tentara. Push up. Lari. Lu bukan tiap hari lu main game lu mau jadi tentara. Lari, bisa lari kok tidak? Pagi sore dari sini pidatan lu pun fisik kuat. Bukan lu mau jadi tentara, lu mau enak-enak. Mana lagi anak mana? Lu jangan piman aja itu. Besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Polisi. Tetap olahraga. Bukan lu tiap hari isap gula kocek begitu. Jadi polisi latihan fisik. Lihat itu polisi orang pembadan don jalan. Kan olahraga. Tiap hari main gambar mau jadi polisi. Jadi proses. Jadi proses. Betul kok tidak? Amin kok tidak? Kepingin jadi sesuatu proses hari ini. Orang kalau tidak mau berproses, hidup hanya duduk dia kalau sayang wakil bupati diam. Ada proses yang dijalani dulu, betul kok tidak? Nanti kalau dia tidak berproses, orang lain jadi lama-lama dia suanggi itu orang. Berproses, amin toh? Begitu menghayal. Jemaat. Sapu video satu ini beredar luas ketika saya bilang begini, kalau ada uang 1 miliar ini hari kamu dapat, kira-kira kamu bikin apa? Dapat uang 1 miliar hari ini, dapat kok tidak? Mau kasih apa? Kira-kira bisa bagi orang kok tidak? Mau bagi berapa kira-kira? Berapa? 100 juta bisa kok tidak? Naik sedikit bisa kok tidak? Tidak mau? Saya pendeta Yandi kalau dapat 1 miliar saya kasih semua di orang miskin, semua saya kasih. Nanti pendeta dapat nanti baru menghayal lah itu. Kamu ini baru menghayal, saya susah kikir ini. Ini susah untuk kita panggil kerjasama ini. Baik, jemaat. Ada satu waktu Tuhan Yesus tidak makan 40 hari 40 malam karena puasa. Iblis datang bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti untuk engkau makan. Tuhan Yesus rubah kok tidak? Tapi dia bisa rubah kok tidak? Dan kenapa dia tidak merubah? Padahal dia ada lapar ini. Satu, dia tidak mau ikut perintah iblis. Iblis yang suruh perintah cepat-cepat kok itu dia tidak mau. Tapi yang kedua, masa mau bikin roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko Borneo di Kupang itu mujizat terus.
mujizat roti kelapa lah, mujizat roti berproses sedikit. Amin kok tidak? Jadi berproses itu hal yang penting dalam hidup. Orang kalau tidak berproses hari ini tidak bisa. Saudara jangan lihat ini orang tua yang duduk di muka, yang mulai dari bupati, tentara, polisi, anggota dewan, bukan terjadi satu hari ini. Apalagi yang politisi ini harus punya dua investasi sosial. Dikenal, disukai. Ada orang dikenal tidak disukai? Ada yang disukai tapi tidak terkenal. Mau bagaimana? Dia butuh berproses. Saya pun video saat saya waktu masih jadi ketua Panwaslu, saya begini ketua Panwaslu. Saya juga heran itu. Ada 1-2 caleg datang tanya saya, pendeta Andi, yuk kira-kira saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang macam bapak begini tidak bisa, macam bapak begini. Kenapa pendeta yakin sekali? Bapak ini saya minta jadi majelis jemaat yang hanya urus 20 kakak saja, bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis ternyata dia tidak terpilih. Habis pemilu dia tidak terpilih, datang, pendeta, kenapa? Ternyata bapak mulut panas, betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Alkitab bilang kalau anda setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan mau pemilu berdatang ke studio, kita dua saudara. Saudara apa muka beda begini? Tidak bisa. Jadi proses menjadi penting bagi kita. Amin. Bukan terjadi serta merta begini. Termasuk dosa juga itu sebuah proses. Tidak ada dosa yang serta merta. Dosa dibuahi di sini dan di sini. Yang malam-malam belum bisa tidur kalau dia lihat begini, terus dia bilang, saya ada ide. Nah itu dia pun dosa mulai dari situ. Dia tinggal butuh pemicu. Jemaat, belum bisa tidur 30 menit, kira-kira bikin apa coba? Ada bikin apa kalau 30 menit belum bisa tidur? Berdoa. Di sini lampu merah ada di mana? Lampu merah yang polisi pun di mana? Di mana? Lampu merah itu hanya 1 menit, dia supi hijau lagi. Kita bawa motor ini sampai kita berhenti toh. Pas berhenti begini, kita lihat di papan reklame itu ada oto 1 warna hitam dan nona 1 pakai baju merah. Kita lihat itu nona lihat kita, bukan lihat di orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu nona turun dari itu papan menuju kita, bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita rasa itu nona panggil kita pun nama, bukan orang lain. Beberapa detik lagi kita rasa dia mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik lagi orang-orang, jalan sudah, mau di tengah di situ. 1 menit di lampu merah, saya pikiran ada di mana-mana, Bapak. Apalagi 30 menit belum bisa tidur. Jadi dosa pun itu proses, dia tidak terjadi serta merta. Omong kosong yang takut, saya kilaf. Selama ini lu pikir apa? Kayak gitu. Amin kok. Jemaat, saya Gemit itu punya bulan ekologi. Bulan November ditetapkan sebagai bulan ekologi. Dunia ini penting bagi manusia. Tuhan Allah cipta semua, baru terlahir cipta manusia supaya manusia tinggal menikmati ini alam semesta. Cara Tuhan memelihara manusia. Saudara tahu alam semesta tanpa manusia, alam semesta biasa-biasa saja. Manusia tanpa alam semesta dia susah. Kuda lari manusia bisa baku ajak penonton. Betul atau tidak? Tapi kapan manusia lari? Terus kuda bilang, tidak ada. Kuda tidak peduli dengan kita. Bahkan kuda lari manusia bisa taruh doi lagi. Betul atau tidak? Di TTU Sinada. Biasa dong main di. Iya ini Pak Polisi dengar tuh. Tahun berapa itu ini ikan paus terdampar di batu kepala di Nunhila, mati. Ikan paus mati. Manusia banyak penonton. Selain siaran langsung, hai guys,
Kapan manusia mati? Apa-apa coba? Kapan manusia mati? Ikan bilang, mari teman Norwe ada mati. Tidak. Tapi tolong jaga sikap kita terhadap alam semesta. Tidak mau berproses, ini kita hanya jual tanah sah. Tidak mau berproses ini barang ke mana? Berproses, kita punya emas di dalam. Emas bukan daun kayu kita begini. Baru bisa keluar. Bagaimana tidak mau berproses? Betul kok tidak? Lebih pisurit don diam, tapi sumare. Jadi begitu, proses itu sangat penting. Juga termasuk menjaga alam semesta. Di satu waktu kita bisa potong ini pohon sekaligus dalam 1 jam 20 pohon jatuh. Pernahkah dalam 20 tahun kita tanam 20 pohon? Ini pohon rata-rata ini tumbuh secara alamiah. Sikap kita menjadi bermasalah bagi alam semesta. Saudara, satu waktu saya tegurin orang tua dong ini. Dorang bawa ayam, telur ayam kampung. Tahu? Dompi jual di pasar. 1 butir 2.500. Kalau 4 berapa? Don dapat 10.000. Dapat 10.000. Jual 4 buah, 4 butir. Sudah dapat 10.000, 7.000 dorang isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000 don beli super mie. Saya marah dorang. Hei, di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli jual untuk beli gambar telur? Itu juga hanya setengah. Ini sama dengan kita bawa pisang di pasar, pulang kita beli keripik pisang. Barang ada tapi kita tidak mau berproses. Tapi dengan cita-cita tinggi bagaimana? Bisa. Sabar itu berproses sedikit. Amin kok. Ini kita pun tenunan dong sekarang. Kalau orang tidak mau tenun, pabrik yang tekstil itu yang bikin. Di Kefa sudah ada, aku tidak motif Kefa di tekstil. Kau orang sudah tidak mau begini len. Dong, hai guys, su tanpa kasih lah. Sekarang ada orang celaka ini, bukan don tolong. Hai guys, ada yang celaka Timur Raya. Pakai motor ini, baju ini semua. Habis siaran guys, su mati. Memang hidup ini kalau tidak bisa mau berbuah ini, mau apa? Amin kok. Oke, seberapa? Berapa? 1, 2, 3, 4. Kelima? Kemu? Jemaat. Kemurahan itu sangat berkaitan dengan orang yang murah. Apa maksudnya kita bicara dalam konteks berbuah? Karena ada banyak orang di dunia termasuk di sini nih terlalu Betul. Dia ada di sini. Yang sekikir memati itu ada. Sekikir itu pakai bahasa Kupang biasa bilang apa? Kenik apa? Di sini ada yang kenik batu, betul-betul. Itu orang pun sekikir terlalu itu. Bayangkan kalau orang terlalu sekikir ini memang repot juga. Tapi ada juga yang terlalu murah hati sampai jadi memang kita butuh bijaksana sedikit toh. Jangan terlalu sekikir juga. Yang terlalu sekikir. Karena kita ini kadang-kadang sangat sekikir. Mau bantu orang tidak bisa. Tapi orang bantu dia bisa. Itu waktu Seroja kemarin itu. Wih, bantu ini sudah kami seng 10. Bulan muka kami datang seng 10 belum taruh di situ kan dia bilang dari kelurahan mau kasih lagi. Oh iya nanti bapak perumah dan bapak ikut cabut suatu kali baru dengan kelurahan. Coba kita berbagi. Jemaat. Satu hari ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima.
Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua dia garu-garu dia pakai kepala kok ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian dong ketemu di satu perapatan jalan yang punya karunia memberi ini. Dia ada duduk di oto mewah, satu tanda sukses. Saya tidak hormat teologi sukses, saya punya poin sendiri. Dia ada duduk di mobil mewah, tanda sukses. Yang punya karunia menerima, duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu berdua Pak kuliah begini, satu Bu, perasaan itu hari Bu dapat karunia memberi, kenapa sekarang Bu lebih kaya dari saya? Jadi dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan memberikan lebih. Lu kan tidak dapat apa, ini kalau lihat lebar ini. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi mana hanya bilang. Saya tidak tahu yang di sini ini paling banyak karunia apa. Jangan ngomong, renungkan saja. Ini jemaat. Ada orang ini uang banyak, tapi tidak tahu cara menikmati. Ada yang tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia karena soal hati. Saya biasa omong kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan dengan keluarga di Surabaya. Satu waktu dia di Surabaya baru telepon, pendeta, yo, saya ada di Surabaya, enak lu pesiar-pesiar, tidak pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, sudah perujukan baru dia pisah. Hei, hidup ini, hei, jangan terlalu kenik. Kasih tau kawan di sebelah, jangan terlalu sakikir. 1, 2, 3. Kasih tahu dia, hidup jangan terlalu sakikir. Kok apa yang terlalu kok? Ini jemaat. Satu waktu di satu tempat makan. Tempat makan bukan piring ya, kayak rumah makan begitu. Ada orang makan, membetul toh di tempat makan orang makan toh. Kalau di tempat makan orang tidur dia pun nama. Nah di tempat makan itu ada orang makan, ada juga pengamen. Ini pengamen. Orang baru mau makan dia datang ke menyanyi cepat-cepat pada pugitar. Ku ingin saat ini engkau. Orang baru mau ikut menyanyi dia bilang berhenti. Dia ambil dia bungung. Orang kasih uang berapa? 2.000, 1.500. Uang receh. Dia dah. Di tempat makan yang lain ada orang makan, ada juga pengamen. Tapi pengamen ini dia datang dari satu meja ke satu meja. Pak, izin boleh saya menyanyi? Boleh. Mau request lagu apa Pak? Kasih tahu, dia menyanyi sampai habis, dia pastikan sudah apa, baru dia ke sekolah, dia pun tempat makan, dia suruh. Dapat berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang lain ada orang makan, ada pengamen, tapi dia tidak datang ganggu semua orang. Dia bawa alat musik, dia bawa dia punya speaker kecil, dia taruh di pojok situ ada banner. Di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis begini, 20% dari pendapatan penjualan ini akan kita bantu pendidikan di satu kampung tertentu. Habis makan ada yang datang, berapa satu biji? 50 Pak. Ada minta 1, ada minta 2, ada minta nomor rekening. Dia dapat di atas 50.000. Refleksinya begini, sama-sama di tempat makan, sama-sama ada penyanyi. Kenapa di tempat makan pertama hanya dapat uang receh 5.000, 2.000, 1.500. Tempat makan kedua dapat di atas 5.000. Tempat makan ketiga di atas 50.000. Kenapa? Soal cara pandang terhadap uang. Di tempat makan yang pertama yang dapat 500, 1.000, 2.000 itu karena dia hanya memandang uang dengan mata kepala. Orang yang memandang uang dengan mata kepala, semua ukurannya hanya uang. Saya di situ dapat berapa? Saya berteman dengan kau, saya untung apa? Segala macam ukuran uang. Kalau pi tidak dapat apa-apa, saya tidak pi. Siapa yang ada di sana? Segala macam pertanyaan karena berkaitan dengan pendapatan. Orang begini, bahkan uang kecil dapat gampang membeli dia. Gampang sekali terpengaruh dengan uang kecil. Tempat makan kedua, kenapa dia dapat uang lebih banyak? Di atas 5.000. Kan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata kepala saja, dia memandang uang dengan mata dan otak. Mau berani tanya, Bapak mau request lagu apa? Dia harus belajar semua lagu. Dia harus pandai untuk mengeksplor semua talenta yang ada padanya. Dia harus belajar begitu rupa. Bayangkan kalau dia tanya saya, mau lagu apa? Terus saya bilang, well anak KSMK. Dia berani. Dia pusing. Dia mesti tahu semua lagu, mesti pakai otak. Bagaimana mau pakai otak kalau tidak pernah belajar? Ya toh,
Ketiga, kenapa dia dapat uang lebih banyak di atas 50.000? Kan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata, kepala, dan otak saja, tapi dia memandang uang dengan apa? Mata, kepala, otak, dan hati. Kita harus penuh dengan kemurahan, baru Tuhan izinkan kita. Jadilah manusia sungai, bukan danau. Sungai sukacitamu. Yang mengalir dari mata air terus menjadi danau ini, biasa di situ. Lama-lama kadar garam tinggi, dia repot. jadi begitu. Sudah berapa? 1, 2, 3, apa? 5 sah. 5 apa? Kemurahan. 6 baik. Jemaat yang sini orang baik semua. Baik apa? Tidak baik. Baik. Jemaat, kebaikan itu respons. Sama-sama 1, 2, 3. Terus kawan di sebelah 3, 2, 1. Respon terhadap apa? Respon terhadap kasih karunia. Bagaimana saya menjelaskannya? Penjelasannya begini. Jemaat, anggap saja saya dengan adik ini, kami dua tidak kenal. Anggap saja kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon. Saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan Bupati TTU. Kira-kira dia mau atau tidak? Dia ada piara ayam 1 ekor di rumah ini. Kami dua tidak kenal. Sampai dia rumah. Kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Sekarang saya rubah pertanyaannya. Saya mau beli kasih dia Otto baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Saya mau kasih dia cuma-cuma. Saya beli Pajero Sport. Saya mau kasih dia cuma-cuma ini. Saya kasih dia. Waktu dia dapat itu Pajero Sport dan saya cuma-cuma dapat. Cuma-cuma. Ada perubahan tindakan dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya video rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa kok takut dia baik begini nih? Karena dia lebih dahulu telah menerima sesuatu yang dia dapat dengan cuma-cuma. Pinjam mama. Cuma-cuma. Saya mau tanya, boleh dapat ini handphone tapi kasih 1.000? Cuma-cuma? Kan hanya 1.000. Tetap bayar. Oke. Tidak usah kasih uang 1.000. Tolong tutup pintu sah. Cuma-cuma? Tapi kan tidak pakai uang. Ada jasa, betul? Yang disebut cuma-cuma itu. Pemberian cuma-cuma. Kasih kembali. Ibu nyari. Anugerah keselamatan itu Tuhan kasih dan cuma-cuma toh. Karena itu kamu yang dapat dan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Amin. Kasih kepada siapa? Apa yang bisa? Jangan tunggu kaya baru memberi. Jangan tunggu. Saya yakin yang begini susah kaya. Jadi masih ada waktu untuk memberi. Beri sudah. Amin kok. Mantap kok. Nah, baik sudah kalau begitu. Kebaikan itu respon dari kasih karunia yang jemaat. Hari ini kalau kita tanya Tuhan Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Dia tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Kita mau balas apa lagi dari dia? Di sini ada ASN. Itu hari masih honor di Pemkab sini. Gaji hanya 750.000. Berdoa keliling semua persekutuan doa, semua gereja yang ada di TTU dia berdoa habis. Woi, diangkat jadi ASN yang bikin syukuran. Mantap. Gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari yang sudah tidak lagi. Cara kita bersyukur. Pendeta banyak omong uang terus. Tidak usah kasih itu uang. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu yang benar pada saudara. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi payah manusia tidak menambahi apa-apa.
Dan hanya orang beriman yang bisa mengerti itu hal. Kita yang tanam, kita yang siram, Tuhan memberi pertumbuhan. Orang kalau tidak pernah mengaku itu tidak bisa. Dia menjadi budak daripada berkat-berkat. Mata hanya tertuju pada berkat dan bukan sumber berkat. Bagaimana mau jadi orang baik? Dia urus dia mama mantu, saya urus setengah hati. Padahal di ngajak bapak sampai mama mantu sedih, aduh kasihan bet pu anak mantu. Tidak apa-apa namanya kami anak mesti begitu. Mama mantu menangis, dia keluar berbilang tua mati tidak mati mungkin. Karena itu tidak bisa buat baik yang kasih karunia. Ada anak yang tidak pernah urus orang tua, tidak pernah. Tapi orang tua pas sakit sedikit batuk dia sudah lihat, oh cepat-cepat datang mama, tes sertifikat. Ini orang tua ini anak begini nih memang. Di Kefa ada. Di ini kampung Sepotong ada itu orang dulu. Dia ada di sini. Betul. Tunjuk dia tidak. Dari kebaikan. Apa tadi? Kebaikan itu mesti tulus dari hati yang penuh kasih. Jemaat. Kalau tidak ada dari hati yang penuh kasih, itu hanya ada penuh kemunafi. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kalau tidak dari hati yang baik. Saya datang saya bilang, "Shalom." Saya lewat mau separuh. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank yang cantik-cantik semua. Mau lihat dari jauh, kalau lihat dekat tetap cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi ber-AC lagi. Weh, kita pi bank ini macam kita mau pulang. Macam kita mau lihat dong terus. Kita baru sampai tangga terakhir, kalau mau naik begini. Santun sekali dong bilang begini, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus beta tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" Berat Bapak kalau tidak dari ini. Kalau tidak dari kebaikan hati itu, aduh, ngeri Bapak. Jadi pastikan hati ini, amin toh, mantap toh, mantap. Khotbah panjang kau belum ini? Dari hati. Dari kebaikan hati itu kasih tunjuk. Orang tua masih hidup tuh kasih tunjuk memang kebaikan hati. Orang tua masih hidup tidak pernah kirim beras, tidak pernah bikin ini bikin itu. Orang tua sumati, baru dia datang bawa babi besar. Sampai sengaja pukul babi pemperut. Lihat dia ada. Makam puji itu. Ada di Kefa ada. TTU ada. Talus. Tunjuk. Orang tua perumah miring begini. Tidak ada satu anak mau pi urus. Tidak ada. Orang tua sumati baru dia pengkuburan dari keramik. Gambar Tuhan Yesus baru tulis bilang Immanuel. Immanuel siapa? Tunjukan dia masih hidup. Ke mana? Dia sumati baru kita bawa babi itu yang makan di daging babi bukan bab tua yang mati. Pendeta. Kita dapat lagi 2 kilo. Orang tua masih hidup itu yang kasih tunjuk kemurahan hati, sedikit hati baik. Ini tidak pernah telepon orang tua, tiap hari online. Tidak pernah telepon orang tua pas mati berbilang, "Jangan kubur dulu sebelum saya sampai." Mau kasih takut siapa? Urus sekarang. Orang tua masih jemaat. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas. Dia pakai jas. Beli kasih dia sepatu. Dia pakai sepatu masih hidup. Ini dia masih hidup, dia jalan pakai yuken. Mati dong beli jas. Orang tua masih hidup jalan kaki kosong kok. Tidak pakai alas kaki, dia pujari dong sampai tabuka begini. Orang tua mati dong beli sepatu. Nah, coba tahu saya sepatu mana mau masuk di jari yang tabuka begini? Sepatu mana? Akhirnya itu sepatu dong hanya sandal. Baru ada harga lagi di sini. Baru bilang ini beli kasih orang mati jambat tawar saya.
Saya kubur satu orang mati, pas mau tutup peti kan kotong ibadah di sandamnya. Bapak sabar sedikit, sabar sedikit. Kenapa? Sabar sedikit, yang dari rumah sulari datang. Iya, kenapa? Ini ada ambil batu pu kacamata. Wow! Di surga sana tidak penting lah lupu kacamata itu tidak. Yang dia masih hidup ini. Kasih tahu sekarang. Betul kok tidak? Itu yang orang tua masih hidup, bukan dia sudah mati, yang masih hidup. Ada yang orang tua mati dong taruh Alkitab di peti sampai kas keluar. Kenapa kas keluar? Yang hidup saja tidak baca ini, yang hidup dia tidak baca ini, mati baru kita pisoro. Cukup. Jangan terlalu bikin lebe-lebe dulu. Baru dia beli yang baru, terjemahan baru, yang edisi 2 lain. Hidup baca orang pustori, mati baca Alkitab. Yang hidup itu yang baik hati. Amin kok. Biasaan anak yang tidak urus orang tua itu, yang orang tua mati dia sengaja paling sedih. Apalagi kalau pejabat datang tamu, woi wakil bupati datang, woi polisi datang, woi itu dia, lihat dia paling dramatis, dia pun menangis. Itu dia stop, suruh dia diam. Itu setelah tidak pakai itu. Di TTU sini ada, di Wetalu sini ada. Itu orang ada ikut gereja sekarang di sini. Ada betul. Ku tidak pujari. Baik itu bukannya. Kita ini macam apa kok? Amin toh. Baik. Seberapa? 6 kalau pakai bahasa Indonesia? 6. Pakai bahasa Timur baru? Pakai bahasa Inggris? 6. Kalau pakai bahasa Cina? Saya lanjut lah. Seberapa? 1 tahun 4 5 6 7 kesetia. Yang ini dong orang setia semua. Yang ini bukan asito yang tadi di sini dong supir. Oke, sambil menyanyi 3 4 setia sampai kapan? Setialah sampai mati. Seperti mau setia sampai kapan? Setialah sampai mati. Apa? Untuk apa? Karena itu mau setia sampai kapan? Oke, setia itu komitmen 1 hari demi 1 hari demi 1 hari demi 1 hari, itu namanya setia. Setia itu komitmen pribadi, mungkin saja melibatkan orang lain dan pasti melibatkan Tuhan. Itu setia. Anggota Gemit ini yang anggota CD, para presbiter itu kalau ditanya, apakah jawabmu? Dia jawab bilang, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena saya percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Saya gagal, saya berdosa, dia menebus saya, dia menyiapkan seluruh untuk saya, dia berikan Roh Kudus tinggal dalam saya, dan seterusnya. Berdasarkan itu saya bilang ya. Kalau saya tidak yakin itu, saya tidak akan menjawab itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan, bukan ya habis hilang. Banyak yang ya habis hilang Bapak. Di Kefa ada, klasis TTU ada, di ini gereja ada. Yang pas pada waktu bilang ya itu dia, ya saya percaya. Ada yang ya habis hilang. Betul. Jemaat, ada orang ini yang 1 tahun dia gereja hanya 2 kali, Natal dan
Natal dan Paskah. Tidak bisa Natal dan Tahun Baru. Kok 31 sumabok pagi mau gereja karman. Natal dan, makanya dia pun nama Jemaat Napas. Natal dan, karena Natal satu kali, Paskah satu kali, singkatan tambah panjang. Napas satu. Kalau mulai napas satu itu dia pun ingat Tuhan, Yesus tolong. Ada orang ini yang seumur hidup mungkin dia ikut ibadah mungkin 5-6 kali sah. Pertama waktu dia nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak nikah, mungkin keempat waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia sudah tidur di sini, mau lari pi mana lagi dia. Dia hanya ikut di Desember saja, tapi itu langsung usul di majelis penambahan bangku. Padahal itu dia tidak datang, kok kasih tinggal majelis dong. Ada begitu di sini. Itu dia fam apa mama yang itu? Ya. Ini jemaat. Saya pu video satu ini. Saya bilang yang anak muda, kamu sudah kamu. Anak muda, kamu sudah pacaran kok belum? Coba angkat tangan yang sudah pacaran. Oh belum, yang belum angkat tangan. Tidak juga. Nah yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Itu yang bikin kacau dunia. Saya bilang begini, anak muda, tanpa kesetiaan kamu sulit mengelola masa. Karena masa pacaran dan masa menikah itu dua hal yang beda Bapak. Waktu pacaran, yang laki-laki datang bisa bawa bunga. Dia bisa sembunyi di belakang. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari apa? 14 Februari hari apa? Hari apa? Itu hari pemilihan umum Ibu. 14 Februari hari apa? Tahun lalu itu dia hari Rabu. 14 Februari itu hari apa? Ayolah Valentine lah. Valentine itu laki-laki datang bisa bawa bunga, dia sembunyi di belakang sambil berlutut dia bisa bilang I love you. Itu pacaran. Sumenika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ berbilang, lu tumis kau makan tadi di kantor bet sudah yang kawan dong. Waktu masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu, batu, lu bikin sapu ayam. Dia ancam pacaran. Sumenika kau jalan sama-sama, yang perempuan terantuk di batu, lu pun mata taruh di mah. Baru dia bilang, dasar tanganga. Tahu jemaat? Tahu tanganga? Tanganga ialah kombinasi gabungan antara heran dan buta kenop. Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki bisa tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, iya jatuh dulu dia mau. Pacaran. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing kok jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil dia puis. Istri protes, Bapak kenapa ambil motor tidak ambil saya? Minta maaf, saya minta maaf, sayang sulunas motor masih 18 kali. Jadi tanpa kesedihan tidak bisa. Dia komitmen tiap-tiap hari Bapak. Di sini ada yang semua cerai kok. Coba tunjuk saya mana, coba saya lihat dia pemuka. Berhenti dan cerai itu. Apa yang tidak bisa diselesaikan kau mesti cerai. Berhenti. Waktu saudara nikah ini semua orang pendeta, orang tua, keluarga semua bukan tidak ada urusan, datang urus kamu nikah. Dong sibuk tapi datang urus nikah. 1 minggu sebelum dia sudah datang, 2-3 hari setelah itu masih ada juga. Hanya untuk urus kita nikah ini. Sedikit mau cerai. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa sih ikut mati gara-gara kamu kawin.
Baru ais itu enak sama, kasihan itu keluarga babi dong itu. So ada dia bu anggota yang korban baru sedikit mau cerai. Di sini ada, coba saya lihat yang mana itu. Yang begitu, tidak boleh. Jaga baik-baik. Ya toh. Ini ada satu suami ini, satu istri. Dia bilang dia suami bilang begini, Bapak ini sudah berubah. Bapak tidak seperti yang dulu lagi. Dia pun suami bilang tidak seperti yang dulu. Karena mana mama? Bapak sudah beda. Itu hari sedikit-sedikit bapak su ajak mama makan nabas. Dulu sedikit-sedikit bapak su ajak mama beli pakaian RB. Kadang-kadang live RB itu bapak yang jawab, fix sayang, fix. Ada L kok untuk mai tua ada. Di sini juga kenal fix sayang. Dulu sedikit-sedikit bapak datang, bapak bilang tutup mata, tutup mata, tutup mata. Sekarang bapak sudah tidak begitu, bapak sudah berubah. Dia pun suami bilang, mama, coba mama pikir baik-baik. Mama pikir baik. Nelayan mana? Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Coba yang nelayan angkat tangan, kau saya lihat itu. Mantap. Setia toh. Tuhan Yesus itu setia, bahkan setia sampai mati. Amin toh. Seperti wanita menangis, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Seberapa? Tinggal berapa? Kenapa ikut? Dia pun tinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang banyak suami itu dia hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika dia sudah lemah itu dia mengerti kelembutan. Kalau susaki kau semua mati itu dia pun lembut, ada 2. Mama, tolong Tuhan Yesus. Itu kalau ada lemah. Kalau dia ada kuat-kuat, kalau dia mabok, istri bilang, papa stop, sudah bapak tolong ingat umur berhenti, bapak berhenti. Kau paling mati. Baik, bapak su mati, baik, makasihan mama toh. Baru nanti petugas koperasi datang. Di sini juga kenal petugas koperasi, harian atau mingguan. Kenapa don datang sini? Kenapa? Siapa yang bawa don datang? Jemaat, kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, saya pun kaki lu injak, itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi. Itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu titik paling tengah
antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat dan bukan marah sembarang. Apalagi pengaruhi orang lain kok ikut marah orang lain. Marah itu boleh kok tidak? Boleh. Ayub itu luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ayub pasal 2 ayat 9 10. Dia istri datang dia begini, Ayub, masihkah engkau percaya kepada Tuhanmu? Kutuki lihat dan matilah. Dia bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Ayat 10 tutup yang kalimat ini. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah dia punya istri. Tidak boleh begitu. Masa lu mau terima yang baik, yang tidak baik lu tidak mau terima? Dia marah sifat, bukan marah orang. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Kakak pemalas, saya tidak suka orang malas. Jangan begitu. Tidak boleh. Rajin sedikit. Kalau mau sukses rajin. Tidak ada kesuksesan tanpa kerajinan. Tidak boleh. Itu marah sifat. Marah dia orang itu yang pemalas itu selom pendeta, lu pi mana kau suka lihat orang pemalas mungkin. Itu marah badan. Itu marah badan. Apalagi kalau yang malas datang kita tanya, lu siapa? Saya menobel. Dari mana? Soe. Andia kamu soe itu. Nah, ini cuma marah macam apa ini? Ini marah bagaimana sampai kami soe juga ikut semua? Cocok kasih tahu saya marah bagaimana itu? Orang otak tidak betul itu. Apalagi pengaruhi orang di sebelah kok ikut marah kita, tidak suka kita. Itu marah bagaimana itu? Marah itu proporsional. Marah itu proporsional. Banyak orang tuh senang kalau Kapolsek baik dan Ramil baik itu kan tidak pernah marah. Hai. Guru baik karena guru tidak pernah marah. Pak Pokosan dong. Terlalu apa? Pukul saja. Untuk baik yang penting bukan pukul sembaran toh. Pukul beri untuk bahasa takut hukum. Tapi Puskas tahu salah. Memangnya untuk menegur kesalahan kita mau diam-diam. Saya bilang ini orang terlalu baik. Saya tidak suka itu yang ini orang tiap hari hidup sembarang, tapi sumati baru kita bilang ini orang semasa hidupnya. Waduh dia apa itu omong kosong. Kasih tahu kalau dia tidak baik, kasih tahu tidak baik supaya masih hidup dan dia ikut dia dan dia pun bapak. Kita jujur sedikit kenapa terhadap itu? Titik paling tengah antara benar-benar marah, benar supaya jangan marah sembarang. Ini kita pun marah ini, aduh pilkada su habis kita marah sampai hari. Lebih parah lagi, lebih parah ini. Don tidak kenal Messi dan Ronaldo, tapi Messi dan Ronaldo yang main don yang bakal mau bunuh mati di Kefa. Siapa di sini fam Messi? Coba kasih tahu saya. Tolong kok, jangan terlalu. Amin kok. Subarapa. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Jemaat, orang yang kuasai diri itu dia tahu tujuan. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang kuasai diri dia tahu dia mau pergi kantor bupati. Dia keluar dari ini halaman gereja, ada pilihan belok kiri atau belok. Kalau dia mau pergi kantor bupati dia mesti belok. Sampai di cabang sana itu ada pilihan belok kiri lagi, belok kanan atau putar 2 kali di bundaran. Dia mau pergi di kantor bupati dia belok mana? Sampai di yang itu mau pergi Atambua itu ada cabang simpang 4, ada tawaran sini lurus belok ke dia pergi mana? Pas lewat itu cabang kawan bilang dia bilang no, kan kuasai diri. Banyak godaan di tengah jalan, no, kuasai diri. Sekarang saya mau kasih tahu begini, saya dan bos Ca ini kami dua mau perang ini. Kami dua pegang senjata mau perang deh orang don di sebelah situ.
Kami dua pegang senjata merayap dari satu kursi ke kursi lain, satu kursi. Orang musuh dan merayap dari sana datang. Tiba-tiba saya injak bos Cap sepatu baru ini. Kira-kira bos Cap marah saya kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah, karena ada musuh. Betul apa marah dan tembak mati kita? Karena ada sesuatu yang lebih penting di sana. Betul kok tidak? Bayangkan kalau tidak ada musuh, kami dua ada pegang senjata, tiba-tiba saya muat kaki di sapu. Minimal lu sana ada mata, minimal. Jadi yang tukang bakalai, tukang tersinggung itu tidak ada kerja, tidak ada tujuan. Jadi duduk tergantung. Ada angin barat dia ke timur, kalau dia tiup dari barat dia mau pi barat, mau lawan angin. Angin tiup dari barat dari mana? Timur toh. Orang tukang tersinggung, tukang semua itu kan tidak ada kerja. Bagi satu orang yang menguasai dirinya, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu untuk hal-hal receh, tidak ada waktu untuk membanding-bandingkan, kan dia harus ambil keputusan. Ini dia duduk dia banding-banding semua. Ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, ibu-ibu mau? Pulang dari sini suami bilang, mama, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Lu pindah di sebelah. Saya dampingi 310 difabel, 200 diantaranya itu buta. Saya lihat orang buta itu tidak pernah kena tabrak. Satu kali pakai itu kacamata taruhin dong lah jalan, kita yang silih dorang. Yang paling banyak kena tabrak itu yang pura-pura buta, maju tidak mau mati. Banding-banding kapan? Saya mau tanya jemaat, masak super mie itu lama atau cepat? Teorinya cepat, kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lama. Saya bilang sapu istri, mama, saya mau makan super mie. Mam tua pindah 2-3 menit dia datang tanya, papa, mie goreng kok mie kuah? Saya bilang mie kuah sayang, mie kuah. Mam tua di belakang datang tanya, kuah banyak kok sedikit? Kuah banyak sayang, kuah. Mam tua di belakang datang tanya, pakai sayur kok tidak? Mama taruh, saya taruh. Mam tua di belakang datang tanya, pakai telur kok tidak? Mama taruh saja. Mam tua di belakang pulang tanya, pakai ini kurus tinggi atau? Lama-lama kita tidak makan, kita hanya bertanya-bertanya. Saya bertanya-bertanya. Ini dia ada tinggal di Keva pemerintahan kabupaten, tapi sedikit-sedikit dong bilang don diso esa, don dis. Lu pindah piso itu, kenapa mau tinggal di sana? Orang hidup ini mesti ambil keputusan supaya kita tahu kita mau gimana sekarang. Ini tidak bisa. Orang tua dulu bilang begini, di satu waktu yang sama buru rusa 2 ekor, dua-dua tidak dapat. Mesti ambil keputusan, kejar yang mana. Betul kok tidak? Orang yang main dua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ini mau kuasa dirikan mana dengan 2 hati. Bagi seorang wanita dewasa umur 28 tahun belum menikah, yang harus dilakukan kalau 2 laki-laki suka dengan dia harus ambil keputusan. Bukan tiap malam ini. Keputusan. Jemaat, pernah sekolah dulu? Atau masih sekolah sampai sekarang? Pernah kok tidak guru bilang untuk kita kerja bakti datang bawa pisau parang? Pernah? Saudara lihat kalau ada yang harus kita potong, rumput kok apa gitu, kan waktu kita habiskan. Bayangkan kalau kita ada pegang pisau parang tapi tidak ada rumput yang harus kita potong. Minimal kan kita bilang, apa maksudnya? Kalau kita dipersenjatai, tidak ada ruang tembak, kita baku tembak.